Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memasuki ke pertemuan ketiga. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teks eksposisi. Saya bacakan terlebih dahulu KD-nya, KD 3.3 dan KD 4.3. Untuk KD 3.3 yang pertama yaitu mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Untuk KD 4.3 yaitu mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulis. Selanjutnya yaitu indikatornya. Indikator 3.3 yang pertama yaitu menentukan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Indikator 3.3 yang kedua yaitu mengklasifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Indikator 3.3 yang ketiga atau yang terakhir yaitu membandingkan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Selanjutnya kita masuki ke dalam materi. Indikator 4.3 yaitu yang pertama menyusun isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulis. Untuk indikator 4.3 yang kedua yaitu mendiskusikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulis. Untuk indikator 4.3 yang terakhir yaitu mengemukakan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulis. Oke, nah kita selanjutnya masuk ke dalam materi. Untuk sementara kita akan membahas mengenai definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi terlebih dahulu. Pengertian dari teks eksposisi. Eksposisi itu berarti uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam sebuah karangan. Eksposisi itu ditulis dalam bentuk paragraf. Paragrafnya itu bertujuan untuk memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pendengar ataupun pembaca. Itu yang dinamakan eksposisi. Jadi teks yang bertujuan untuk memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan suatu hal kepada pendengar atau pembaca itu masuk ke dalam teks eksposisi. Oke, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama yaitu definisi. Teks eksposisi definisi ini itu mendefinisikan atau memaknai sesuatu objek itu yang dinamakan dari teks eksposisi definisi. Jadi mendefinisikan atau memaknai, mengartikan suatu objek itu namanya eksposisi definisi. Selanjutnya yaitu teks eksposisi identifikasi. Ini menjelaskan mengenai unsur-unsur atau unsur-unsur atau ciri-ciri dari suatu objek itu yang dinamakan dari teks eksposisi identifikasi. Selanjutnya teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Ini yaitu menjelaskan mengenai perbedaan atau persamaan suatu objek itu yang dinamakan dari eksposisi perbandingan atau pertentangan. Selanjutnya yaitu teks eksposisi ilustrasi penggambaran. Ini menjelaskan mengenai gambaran atau penjelasan khusus suatu objek itu yang dinamakan dari teks eksposisi ilustrasi. Yang kelima yaitu eksposisi klasifikasi pengkelompokan. Jadi ada pengkelompokan suatu objek itu yang dinamakan dari teks eksposisi klasifikasi.
Yang terakhir yaitu eksposisi analisis. Kita menganalisis suatu objek lalu kita tuliskan atau kita jabarkan, itu namanya eksposisi analisis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu harus bersifat objektif sesuai dengan sebenarnya. Yang kedua yaitu informatif. Sifatnya itu memberikan informasi. Jadi memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca. Itu ciri-ciri teks eksposisi yang kedua, harus bersifat informatif. Tadi yang pertama yaitu harus bersifat objektif, yang kedua yaitu harus informatif atau memberikan informasi kepada kepada pendengar atau pembaca, dan yang terakhir yaitu harus bersifat fakta, benar-benar terjadi atau benar-benar yang kita lihat. Nah, setelah kita mengamati suatu objek, kan harus objektif. Kita amati terlebih dahulu objeknya. Nah, yang kita tulis atau yang kita bacakan nanti harus benar-benar sesuai dengan objek yang telah kita amati. Itu masuk dari ciri-ciri teks eksposisi yang terakhir atau fakta, harus bersifat fakta. Nah, selanjutnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.